Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi menulis surat pribadi. Kompetensi dasar 4.14. Menulis surat pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Indikator pencapaian kompetensi 4.14.1. Menulis surat pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Menulis surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk menyampaikan berita atau informasi yang dibuat oleh seseorang secara pribadi. Pada umumnya, surat pribadi menggunakan bahasa yang tidak baku atau bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. Ciri-ciri surat pribadi. Kalimat atau kata yang dipakai yaitu tidak terlalu resmi atau bahasa sehari-hari yang sering digunakan, dengan catatan harus tetap sopan, santun, dan juga mudah untuk dipahami orang lain. Selalu mengandung kata sapaan yang sifatnya privasi. Biasanya kalimat yang mengandung hal tersebut berada di bagian atas surat. Menggunakan beragam bahasa dalam penyampaiannya, tergantung orang yang menerima surat tersebut. Untuk penulisan salam pembuka, isi sampai penutup lebih baiknya menggunakan bahasa yang non-formal atau tidak terlalu resmi. Format penulisan surat pribadi bersifat bebas, tergantung oleh penulisnya. Pada bagian surat tidak terdapat kop dan nomor surat seperti pada contoh surat resmi umumnya. Isi dalam surat tersebut ditulis untuk keperluan komunikasi dengan orang terdekat kita yang sedang tidak berada dalam satu tempat. Sistematika surat pribadi. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Pada bagian ini pembuat surat menuliskan alamatnya secara singkat dan juga tanggal surat itu dibuat. 2. Tujuan atau alamat surat. Biasanya pada bagian tersebut juga disertakan nama penerima surat. Dalam penulisannya, pada bagian ini diawali dengan menuliskan nama penerima terlebih dahulu. 3. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan cara penulis surat memulai komunikasi melalui surat pribadi. Beberapa kata yang sering digunakan sebagai salam pembuka, misalnya Assalamualaikum, salam sejahtera, dear. 4. Pembuka surat atau paragraf pembuka. Kalimat di paragraf pembuka biasanya berupa pertanyaan mengenai kabar si penerima surat. Misalnya, Hai Lina, apa kabar? Bagaimana keadaanmu di Jogja? Pasti sehat ya? Sudah lama tidak jumpa denganmu. Pasti kamu sudah tambah sukses sekarang. 5. Isi surat atau paragraf isi. Pada bagian ini adalah tempat di mana si penulis surat
menyampaikan inti atau tujuan dibuatnya surat tersebut. Sebuah surat pribadi juga harus memiliki tujuan yang jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Misalnya, Lina, sahabat kecilku yang baik, banyak yang terjadi di kampung kita sejak kamu pergi ke kota. Banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan sekarang banyak lowongan pekerjaan di sini. Saya ingin mengajak kamu bekerja di perusahaan keluargaku yang mulai berkembang. 6. Penutup surat atau paragraf penutup. Paragraf ini digunakan untuk menutup atau mengakhiri surat pribadi. Kata-kata yang sering digunakan adalah harapan, mohon diri, permintaan maaf, dan lain-lain. Misalnya, Lina, sekian dulu surat dari saya. Jika sempat, tolong dibalas ya. Jangan lupa, sampaikan salam dari saya untuk keluargamu. 7. Nama pengirim dan tanda tangan. Bagian ini merupakan bagian surat yang paling akhir. Biasanya bagian nama pengirim dan tanda tangan berada di posisi paling bawah di pojok kanan surat. Namun bisa juga kalian tulis pada bagian kiri bawah surat. Tujuan surat pribadi. Fungsi dan tujuan dari surat pribadi salah satunya adalah untuk memberikan sebuah kabar atau informasi si penulis kepada teman, sahabat, atau orang terdekat yang sedang berada di suatu tempat dan sudah lama tidak bertemu. Tujuan yang lainnya membuat surat pribadi yaitu untuk mengekspresikan suatu perasaan si penulis dalam kondisi tertentu kepada orang lain. Menulis surat pribadi. 1. Tulislah sebuah surat pribadi yang kamu tujukan kepada sahabatmu. 2.
Pilihlah satu isi surat pribadi berikut. A. Kamu ingin liburan di kota temanmu. B. Kamu ingin liburan di rumah nenekmu. C. Kamu menjadi siswa teladan tingkat sekolah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.